Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alia Putri HR dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 1 dengan NIM 2332009. Saya berdomisili di Nusa Idaman, Kabupaten Maros. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Sayyidatul Maros yang telah menjadi wadah untuk saya menuntut ilmu dan telah menjadi ruang untuk saya berproses dan berkembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan dua materi sekaligus. Pembahasan yang pertama yaitu mengevaluasi materi kelompok 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa isi materi tersebut yang berjudul Hukum Islam dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Adapun ruang lingkup hukum Islam, pengertian ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam, bagian dari hukum Islam itu sendiri, yaitu syariah dan fikih. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablun minallah atau ibadah, dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas atau muamalah. Adapun ciri-ciri hukum Islam, yang pertama, bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan dengan akidah dan akhlak. Yang ketiga, mempunyai istilah kunci, syariah dan fikih. Yang keempat, terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Yang kelima, strukturnya berlapis. Yang keenam, dibagi menjadi hukum taklifi dan wadli. Yang ketujuh, bersifat universal. Yang kedelapan, menghormati martabat manusia serta memelihara kemuliaan manusia dan manusia keseluruhan. Yang kesembilan, pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak. Adapun tujuan hukum Islam, yang pertama, tujuan hukum Islam secara umum adalah darul ma'afisidi wa jalbul masalihi, atau mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua, Abu Ishaq As-Satibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah pedoman hidup, sedangkan hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kajian dalam sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama, mengutip buku Al-Quran hadis oleh Khairun Nisah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Adapun kajian hukum-hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Hukum Islam selalu terpojok oleh opini negatif masyarakat non-muslim dan memposisikannya sebagai hukum irasional dan penuh kekerasan. Dengan pendekatan sejarah dan tafsir, penulis menggunakan metode deskriptif analisis tentang filsafat hukum Islam, dan hasilnya bahwa filsafat hukum Islam terbagi kepada dua rumus, yaitu falsafah tasyri dan falsafah syariah.
Hadis bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran, namun hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadis yang dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadis, baik terkait materi yang berjudul Hukum Islam Perspektif Al-Quran dan Hadis yang dipaparkan oleh kelompok 2. Menurut saya sudah baik, karena dari segi materi sudah menjelaskan mulai dari ruang lingkup hukum Islam hingga kajian hukum-hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Namun, di dalam materi tersebut, menurut saya masih perlu penambahan pada bagian pengertian Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, saya beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pendapat Al-Quran, hadis, ulama, dan kesimpulan pribadi tentang cerai talak dan cerai gugat. Baik, langsung saja. Yang pertama, cerai talak dalam Al-Quran. Jadi, perceraian sebagai suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Tuhan walaupun halal, maka harus diberikan batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya, maupun pengaruhnya langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumus yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya. Dasar hukum talak terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 231, yang artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud yang jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kandungan makna ayat di atas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum laki-laki. Jika ia menceraikan salah seorang istrinya dengan talak raj'i, maka si suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan hanya tinggal sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka ketika itu si suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu. Selanjutnya, hukum cerai gugat. Jadi, apabila cerai gugat dilakukan dan diantara suami istri lepas dari ikatan perkawinan karena istri menyanggupi untuk memberikan tebusan, maka jatuhlah talak-talak yang terjadi karena cerai gugat. Hukumnya adalah dapat terujuk dengan melakukan akad nikah baru. Talak yang menghilangkan hak-hak untuk rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Islam memandang ikatan perkawinan atau pertalian suami istri adalah sebagai ikatan yang suci dan kokoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 21.
Dalam kitab Al-Maraghi dikatakan bahwa janji yang kuat adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wanita. Kewajiban laki-laki, yaitu laki-laki tersebut harus merujuk istrinya dengan baik dan melepaskannya dengan cara yang baik pula. Selanjutnya, cerai talak menurut hadis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal, yang paling dibenci oleh Allah, seperti hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian, namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenal proses perceraian pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan dengan pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri daripada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkentetaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35. Selanjutnya, cerai gugat menurut hadis. Selanjutnya, setelah dianalisa dan dipahami maksud hadis Nabi Muhammad SAW, perempuan menggugat cerai suaminya adalah perempuan munafik. Jadi, yang dimaksud dengan perempuan munafik dalam hadis di atas adalah perempuan yang mengajukan gugatan cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang lain berbunyi, yaitu perempuan yang mengajukan gugatan cerai tanpa alasan yang benar, maka haram baginya mencium bau surga. Selanjutnya, cerai talak menurut ulama. Menurut pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, talak yang dijatuhkan tidak menurut waktu dan jumlah yang ditentukan, akan berimplikasi pada status talak yang dijatuhkan. Misalnya, suami yang menceraikan istri pada saat haid, maka talak tersebut tidak berlaku atau tidak jatuh. Pemahaman ini berangkat dari dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa ketika suami yang ingin menceraikan istri, maka kondisi istri harus dapat menghadapi masa iddah yang wajar, seperti tergambar dalam surat At-Talaq ayat 1 seperti tersebut di atas. Sedangkan dilihat dari segi jumlah talak yang dijatuhkan 3 kali atau 2 kali dalam kesempatan yang sama, talak 3 sekaligus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa talak hanya dihitung 1 kali. Pemahaman ini berangkat dari makna Al-Quran sebagai berikut, yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu tidak boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Menurut Ibnu Qayyim, ayat tersebut bermaksud bahwa talak yang diizinkan oleh agama yakni talak yang bisa menjadi masa iddah. Hal ini menunjukkan selain talak demikian bukan termasuk sebagai talak. Sesungguhnya Allah membatasi talak yang disyariatkan dan diizinkan pada talak yang masih memiliki hak rujuk, yaitu 2 kali. Selain itu tidak bisa dianggap sebagai talak. Kata Salih bin Abdullah Al-Lahim dari permasalahan di atas bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berbeda pendapat dengan ulama fikih 4 mazhab yang notabene-nya banyak diikuti oleh umat terkait dengan konsep talak syar'i, khusus dilihat dari segi waktu dan jumlah penjatuhannya. Ibnu Qayyim juga berbeda dalam menentukan pengarah hukum yang ditimbulkan dari talak tersebut. Selanjutnya, cerai gugat menurut ulama terdapat 5 rukun qulu, yaitu yang pertama, seseorang yang wajib membayarkan tebusan mempunyai syarat dan kecakapan dalam mentasarufkan hartanya yang tak ada penghalang dikarenakan sifat kekanak-kanakan, safsi, serta ayan. Yang kedua, kehormatannya perempuan yang dibuat beribadah. Jika telah jatuh talak bainnya, maka hilang kepemilikan pasangannya terhadap kehormatannya wanita, terkecuali mereka melakukan nikah dan dukul kembali. Yang ketiga, iduannya berdasarkan persyaratan, yaitu harta yang bersih serta bermanfaat, seperti uang, mahar, jasa sebagai gaji maksud. Yang keempat, sehingga syaratnya dengan menggunakan perkataan jelas dan gampang dipahami, baik itu pengucapan secara dohir atau perumpamaan. Yang kelima, syarat lelaki jika mentalak dengan keadaan yang sehat akalnya, tidak kekanak-kanakan maupun tidak gila. Selanjutnya, kesimpulan pribadi. Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Dan secara tidak langsung, Islam juga membolehkan perceraian, namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kemudian orang lain mungkin melihat talak atau gugatan sebagai jalan keluar jika adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga. Namun perlu ditekankan bahwa pentingnya mempertahankan pernikahan agar anak tidak menjadi korban perceraian. Itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga meminta maaf jika ada salah kata atau ada kalimat yang kurang layak untuk didengar. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.